Au potre beamo un nevo. Became a Protestant, Jewish person. In fact, he protested against the Jewish religion. He was a rebel. Bapak Ibu, kita seperti Musa. Kita sudah sampai di mana puncak Nebo atau puncak Pisgah di dalam Alkitab. Jadi Musa meninggal di sini, setelah ziarah juga kita meninggal di sini. Oke? No. Tapi, astagfirullah. Tapi nanti ya orang-orang tahu di mana kuburan kita ya. Oh. Ya ini pertanyaan yang pertama. Kenapa Musa mati di sini? Kenapa dia tidak bisa masuk tanah perjanjian? Karena dia tidak dapat visa. Betul? Oke. Ya jadi tidak bisa masuk. Ya Bapak, atau kamu tahu ya orang Israel tidak mau bayar ya. Kita tahu bagaimana mereka orang bakhil. Jadi Musa tidak mau bayar juga untuk visa. Jadi tidak masuk. Tapi kenapa Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian? Ya Bapak Ibu, nanti di bis bisa baca apa? Bisa baca untuk Musa atau mata air Musa di dalam buku Keluaran 17 atau Bilangan 20. Ada ayat ya di mana dia memukul batu 2 kali. Jadi Tuhan marah sama dia, tapi Tuhan bilang ke dia, nanti kamu lihat tanah perjanjian tapi tidak bisa masuk. Jadi kata Alkitab dia sampai di sini dan dia mati di sini. Dan ayat di dalam Alkitab Ulangan 34 yang kita baca yang pertama, ya apa? Di dalam Alkitab Bapak Ibu ada ayat tidak ada orang yang tahu di mana kuburannya. Yang kita tahu kuburan dia Bapak Ibu di mana? Di lembah Moab. Ini lembah Moab. Jadi di mana tidak ada orang yang tahu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai tahun 2010 ada di dalam gereja ada kuburan. Jadi waktu ya Yohanes Paulus kedua Papa Roma ikut ini Bapak Ibu 2 Maret dia ini tahun 2000 ya. Dia ada gambar di mana dia berdoa di depan kuburan. Jadi untuk orang-orang berpikir apa? Ini kuburan Musa. Tapi kalau kita bilang kuburan Musa di sini atau kalau kita bilang karena ada kuburan Musa di Jericho juga ya. Di Jericho, kalau kita bilang kuburan Musa di sini atau di Jericho artinya apa? Di dalam Alkitab ada salah. Tapi tidak ada salah di dalam Alkitab. Yang kita tahu dia meninggal di sini, mati di sini, tidak ada orang yang tahu. Sekarang puji Tuhan waktu mereka restorasi gereja, sekarang tidak ada kuburan lagi di dalam gereja. Oke. Ini Bapak Ibu namanya makam Musa. Artinya apa makam? Seperti kemarin 2 hari yang lalu apa? Di Petra kamu lihat makam raja. Makam raja. Makam raja aretas keempat. Tempat terkenal di kota Petra. Makam dari kata aqam. Ini kata Arab ya.
Aqam artinya apa? Tempat tinggal. Jadi ini tempat tinggal Musa tapi tidak ada kuburan. Jadi namanya makam bukan namanya kuburan. Jalan Musa Bapak Ibu, dia keluar dari Mesir. Dia keluar dari Mesir. Dan dia masuk di dalam laut mati ya. Betul? Halo, betul? Salah. Salah. Laut mati di sini, Laut Merah. Di mana dibuka Laut Merah Bapak Ibu ya. Jadi dia masuk di dalam kota yang ada nama di dalam Alkitab, namanya kota Kadesh, namanya Asyon Gaber. Asyon Gaber. Ya ada banyak orang berpikir Asyon Gaber adalah di Taba atau di Elat. Ini salah Bapak Ibu. Kamu sudah masuk dari Mesir, dari Taba dan Elat. Artinya kalau di sana ya tidak harus masuk dari laut. Jadi kota Asyon Gaber yang ada nama di dalam Alkitab Bapak Ibu adalah kota Aqaba, Jordan. Dan dari kota Asyon Gaber dia masuk atau naik, ke kota Kadesh atau Kades Barnea. Kadesh atau Kades Barnea kalau di Petra kamu bisa lihat karena di atas kota Petra. Sebelum kamu masuk di sebelah kiri ada gunung-gunung Bapak Ibu, di sana Kades Barnea. Siapa meninggal di Kades Barnea? Miriam, luar biasa. Miriam saudara Musa dan Harun. Dan dari sana Bapak Ibu, ini kata Alkitab, ini semua jalan Musa. Ya, dan dari sana Bapak Ibu, mereka masuk dari kota Sela. Kota Sela, sekarang namanya Petra, luar biasa. Dan dari kota Sela Bapak Ibu, mereka turun ke lembah yang ada nama di dalam Alkitab, lembah Zered. Lembah Zered, ini kata Alkitab. Dari lembah Zered, mereka masuk di dalam kota Midian atau Madian. Siapa tinggal di Midian atau Madian? Kata Alkitab, Jethro, mertua Musa. Kamu sudah lihat Jethro. Kapan? Waktu kamu ke Petra, kamu ya di tengah jalan, kamu berhenti di toko ya. Di sana tanah Midian Bapak Ibu. Di sana tanah Midian. Sumur Musa atau sumur Jethro, anak perempuan Jethro, masih sampai hari ini di sana. Dan dari sana Bapak Ibu, dia masuk di dalam kota Moab atau Kerak Moab. Jadi kita mulai di dalam kota atau kerajaan orang Moab. Orang Moab. Dari sana Bapak Ibu mereka turun di dalam lembah yang ada nama lembah Arnon. Dia sudah baca. Waktu kita baca untuk Hesbon. Ya, lembah Arnon. Keajaiban untuk ular tembaga Musa Bapak Ibu kita ada simbol di sini. Tapi yang asli di mana? Di lembah Arnon. Nanti kita baca untuk ini ya. Di lembah Arnon. Dan dari lembah Arnon Bapak Ibu, dia masuk kota Dibon. Yang dia sudah baca juga. Ya, Dibon itu Bapak Ibu, ibu kota untuk orang Moab. Ibu kota orang Moab. Dan dari Dibon Bapak Ibu, mereka masuk kota Medba. Terakhir kata di dalam ayat yang dia baca, kota Medba. Medba. Dua kata. Air buah. Ini air buah. Kota Medba Bapak Ibu yang dekat di sini, ya ini adalah namanya kota Kristen. Namanya kota Kristen. Kenapa kota Kristen? Karena 60% penduduk kota Medba adalah orang Kristen. Ya, dan dari kota Medba Bapak Ibu, dia ke kota Hesbon. Ini Hesbon. Hesbon. Perang Musa di mana? Di lembah ini. Kita lihat dari sana, sekarang kita lihat juga dari sini. Dan dari sana Bapak Ibu, ada perang Musa yang kita sudah baca. Dan dia sampai di sini. Dia lihat tanah perjanjian dari sini. Dan dia mati di sini. Ya Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada ayat untuk ular tembaga Musa. Ini simbol yang kita bawa dari Italia tahun 82. Jadi 40-30 tahun yang lalu. Ya sekarang ada di sini. Ya tapi keajaiban ular tembaga Musa yang asli bukan di sini. Tapi di kota apa? Atau di lembah yang kita bilang sekarang lembah Arnon. Bapak Ibu sebelum saya lupa. Kita sekarang baca juga untuk ular tembaga dari Alkitab, dari Taurat. Dan kita baca dari Injil. Dari Taurat ya bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 10. Buna. Saya bacakan firman Tuhan bilangan 21 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Judulnya oleh lembaga kitab ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, tempat Harun dimakamkan, berjalanlah ke arah Laut Teberau
untuk mengelilingi tanah Edom di depan, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan memakan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara mereka, bangsa itu, yang memangut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa dan untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular itu, dan tetaplah ia hidup. Tetaplah dia hidup. Oke. Tapi ada ayat juga di dalam Injil untuk ular tembaga Musa atau tidak? Ada. Ini lebih cepat. Ya, kita baca dari, maaf ya. Ini kita baca ya Bapak Ibu, Yohanes 3, oke, ayat 14, ayat 15. Ini menggambarkan refleksi yang memandang salib. Jadi dikatakan tadi bahwa ada di Injil untuk merefleksikan ular tembaga di sini. Dikatakan dari Yohanes pasal 3, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, itu salib. Supaya setiap orang yang percaya memandang kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah satu refleksi kembali dari ular tembaga itu kita bilang ya, dengan connection salib di Yesus, itu dalam kaitannya. Taurat dan Injil, ya betul. Ya Bapak Ibu, sekarang kita baca yang pertama, Ulangan 34, maaf Bapak Bona. Setelah itu kita menjelaskan panorama dari sini. Tapi sebelum saya lupa, maaf. Ini puncak sangat penting Bapak Ibu di depan kita. Ini puncak Bilyam bin Peor. Kalau mau baca dalam Alkitab ada sejarah Isa Msuka ya. Ini Bilangan 22 ayat 21. Boleh yang pertama kita baca, maaf Abuna. Ya, Bilangan 22 ayat 21. Saya bacakan Bilangan 22 ayat 21. Keledai Nabi Bilyam sama malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bilyam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bilyam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bilyam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bilyam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniarap keledai itu dengan Bilyam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bilyam. Lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bilyam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bilyam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tapi keledai itu berkata kepada Bilyam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bilyam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, dan berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya,
Apakah sebab engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganmu menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentunya engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menantang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau lakukan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Ulangan 34. Ulangan. Ulangan 34. Pada cerita akhir perjalanan Musa. Kematian Musa. Ulangan 34 dari ayat pertama. Iya, semua ini. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Tempat ini. Yakni ke atas puncak Pisgah. Ini. Yang di tentangan Jericho. Di depan Jericho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Dari sini sampai ke kota Dan terus. Seluruh Naftali, tanah Efraim, tanah Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Jordan, lembah Jericho, kota pohon kurma sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepadanya, keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan. Di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ya Bapak Ibu, panorama yang kita lihat. Ya betul, tanah Gilead itu Bapak Ibu puncak-puncak. Ini kota Dan atau kota apa? Tanah Gilead yang ada dalam Alkitab. Tapi kita lihat Bapak Ibu ya, di bawah di depan kita ada Paris ya yang hitam ya. Paris yang hitam itu Bapak Ibu siap apa? Ini sungai Jordan. Ini sungai Jordan Bapak Ibu. Tapi di depan kita juga di bawah ada apa? Ada kota Jericho, kota pohon zaitun. Oke? Oke? Tidak oke? Tidak oke. Kurma. Kota pohon kurma. Tapi astagfirullah, kamu oke aja ya. Tapi di atas Bapak Ibu di sana ada kota Jerusalem dan di bawah ada Laut Merah. Mati. Jangan. Allah. Mati. Saya tunggu mereka bilang ampun. Memang bodoh. Ada laut mati yang di bawah. Oke Bapak Ibu, kita sekarang foto grup. Oke, simbol ini kamu lihat di mana? Di mana? Ayo kita di sini ya. Kita kumpul di sini aja. Ayo, Bu. Ini aja. Maloka.